Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gue tahu kita telat ngebahas HP yang satu ini, Tecno Camon 20 Pro 5G. Tapi kalau nggak dibahas, gue penasaran juga sebagus apa kira-kira smartphone ini. Soalnya dari segi spek dan juga harga ini agak sedikit tinggi nih, terutama buat harga dan spesifikasi yang dikasih tuh biasa aja. Ya, harga 4 jutaan coy. Padahal di range harga 4 jutaan banyak banget tuh smartphone yang lebih sangar dari smartphone ini coy. Ya contohnya Poco X5 Pro lah, harganya sekitaran 3, jutaan something. Spesifikasinya juga ganas banget tuh HP. Terus juga ada iQOO Z7 yang harganya 4,2 jutaan something ya, gua agak lupa. Dan juga yang terakhir ada Poco E5 yang harganya sekitaran 4,6 jutaan something. Tapi setelah gue cobain smartphone itu kayaknya emang beneran susah smartphone ini buat dapetin posisi yang pas di range harga 4 jutaan. Apalagi dengan pesaing-pesaingnya yang lebih ganas coy. Pertama kita bahas dari segi desainnya terlebih dahulu. Desainnya yang dibawa dari Tecno Camon 20 Pro 5G ini bisa dibilang terlihat premium. Apalagi warna hitamnya ini yang kelihatan sangar cuy. Dan bahan belakangnya ini adalah vegan leather alias kulit buatan cuy. Jadi tekstur yang dikasih ini bener-bener kerasa HP mahal. Dan bagusnya bahan vegan leather ini kalau misalkan mengantarkan panas itu bisa menghambat ya teman-teman. Jadi smartphone kalian gak gampang overheat, pastinya seperti itu. Dan juga di sini kalau kita lihat ada tekstur-tekstur yang membuat smartphone itu makin kelihatan cakep. Teksturnya garis-garis kayak gitu dan gak norak. Ini sih tekstur yang gue suka. Coba aja dari dulu si Tecno ngadaptasi garis-garis seperti ini. Ya mungkin kesannya itu nggak seperti HP norak gitu loh. Buat frame kameranya juga kelihatan cukup stainless nih dan mengikuti Camon series 20 lainnya ya teman-teman. Kameranya sendiri di sini punya setup triple kamera dengan kamera utamanya di resolusi 64 megapiksel. Nantinya kita bakalan bahas buat masalah kamera di pertengahan video atau enggak di akhir video karena bagian itu yang paling seru cuy. Namun secara material gue sangat suka sama nih HP karena mengadaptasi desain yang compact cuy. Apalagi buat framenya sendiri yang sudah mengotak serta buat bahasa desain framenya ini seperti kayak metal gitu. Dan juga kelengkapan port nih yang gue salut dari smartphone ini karena masih lengkap banget. Ada lubang jack 3,5 mm, ada lubang USB Type-C pastinya, dan juga ada dual stereo speaker. Buat hasil speakernya sendiri gue bisa katakan udah cukup oke di range harga 4 jutaan. Ya sama lah seperti smartphone lain di kelas harga 4 jutaan yang punya kualitas speaker itu nggak pecah. Bassnya juga pas buat di telinga. Gak cuma desainnya aja yang gue cukup apresiasi dari smartphone yang satu ini, bobotnya juga cukup ngejual nih karena memang secara spek bobotnya HP ringan gitu loh. Apalagi dibantu dengan bahan material yang udah pakai leather itu ya teman-teman, alias kulit buatan. Jadi smartphone ini terkesan berkelas coy. Ada satu bagian yang bikin smartphone itu tambah berkelas, yaitu masalah di bagian depannya. Bukan soal layar tapi soal fitur dari layar HP ini. Karena memang HP ini sudah mengadopsi fitur keamanan fingerprint under display. Yap, kalau kita lihat pesaingnya sendiri seperti iQOO Z7, Poco F5, fingerprintnya itu masih di samping, belum under display. Tapi smartphone ini udah mengadopsi fingerprint under display. Responnya pun juga kerasa cepet nih, jadi memang udah aman banget. Secara spek layar yang dikasih memang buat kelasnya ini agak sedikit biasa aja menurut gua. Contohnya dari segi panelnya, si Tecno Camon 20 Pro 5G ini menggunakan panel AMOLED biasa dengan refresh rate 120Hz dengan diagonal layarnya 6,67 inch seperti smartphone yang sama kayak di kelas harga 4 jutanya teman-teman. Resolusinya juga Full HD Plus jadi udah kerasa nyaman sih ya. Memang kelihatan secara spek nih HP tuh biasa banget buat layarnya. Ya dimana kalau kita lihat smartphone di kelas harga yang sama itu udah pakai embel-embel fitur Dolby Vision dan juga SDR10 Plus. Jadi makin kelihatan cakep tuh HP-HP di kelas 4 jutaan lainnya. Dan juga untuk Corning Gorilla Glass-nya pasti smartphone lain tuh udah pakai Corning Gorilla Glass seri 5 lah minimal. Tapi smartphone ini buat embel-embel seperti itu nggak ada. Jadi memang itu bagian yang kurang banget dari smartphone ini. Ya yang ngejual paling fingerprint under display-nya aja sih. Udah itu aja. Namun dengan spek layar AMOLED kayak gini buat dipakai nonton film tipis-tipis sih udah lumayan oke lah ya guys ya. Detailnya juga kelihatan tajam, warnanya juga kerasa cukup keluar nih ya. Walaupun kita balik lagi ini adalah settingan AMOLED standar. Kita nggak bisa custom layarnya cuy. Ini sih kekurangan dari Tecno Camon 20 Pro. Ya kalau kita lihat kan brand-brand lain itu bisa disesuaikan lah ya, mau vivid, mau standar ataupun agak sedikit ROM. Tapi ini default aja layarnya cuy. Ya paling bisa diatur brightness-nya mau ke kuning-kuningan atau ke putih-putihan
kelebihan gitu coy. Tapi yang menarik di sini untuk AOD-nya alias always on display di sini nggak cuma 10 detik aja seperti brand-brand sebelah ya teman-teman. Di sini benar-benar always on sampai selamanya. Nggak selamanya sih, sampai baterainya habis lebih tepatnya. Sejauh gue pakai buat daily masih kerasa enak banget nih. Secara brightness smartphone itu buat dipakai di outdoor masih kerasa jelas kok. Refresh rate-nya juga kerasa nyaman karena memang udah tinggi yaitu 120 Hz. Bisa di-adjustable juga mau 60 Hz ataupun 120 Hz fix. Tapi baterainya kalau 120 Hz itu bakalan boros ya. Mendingan saran gue di-adjustable aja, dibikin auto biar nggak 120 Hz fix cuy. Layar dari smartphone ini juga bisa di-touch sampai 10 jari pas waktu gue tes pakai multi touch. Dan juga nggak ada delay sama sekali. Ini bagian yang paling enak. Jadi kalau buat main game-game hardcore udah aman banget layar dari smartphone yang satu ini. Nah, ngomongin ngegame, smartphone itu pakai SoC Dimensity 8050. SoC yang dipakai sama seperti adanya, yaitu Infinix GT10 Pro 5G coy. Nah, buat Antutunya aja dapat sekitaran segini. Nggak jauh beda lah ya sama si GT10 Pro 5G, si Infinix ya teman-teman. Geekbench 6 pun juga multi-core dan juga single core dapatnya sekitaran segini. Bisa kalian lihat aja nih. Dan juga pas waktu gua tes CPU throttling selama 3 kali berturut-turut dari smartphone yang satu ini, hasilnya throttling coy. Ya bisa kalian lihat di tes pertama, di tes kedua, dan tes ketiga. Di sini parah nih. Buat throttlingnya itu terjadi di sekitaran 15 menitan ke atas. Kalau di awal-awal sih masih aman sih ya, tapi di 15 menitan ke atas throttlingnya makin menjadi-jadi nih. Gue agak sedikit heran sih. Tadinya gue pikir mungkin OS-nya Infinix itu busuk ya, si XOS. Tapi ternyata enggak juga sih ya. Mungkin Dimensity 8050 memang terlalu overkill buat di smartphone si Tecno ataupun di smartphone Infinix. Gue nggak tahu nih ya, ini kenapa bisa terjadi. Tapi yang jelas memang yang pakai SoC 8050 yaitu Dimensity 8050 maksudnya ya baru saat ini sih cuman Infinix dan juga Tecno aja coy. Tapi kalau misalnya kalian punya pendapat lain mengapa SoC ini bisa se-overkill itu, tulis di kolom komentar ya cuy. Namun saat diajak ngegame sih digeber itu masih hayu aja dari HP ini. Masih lancar seperti PUBG Mobile, settingan smooth ekstrim di sini lancar banget dan gak ada frame drop sama sekali. Aman lah, untuk temperaturnya juga nggak terlalu overheat, jadi memang gue bisa klaim buat main game PUBG Mobile masih kerasa aman. Giroskopnya juga nggak ada delay sama sekali. Udah jelas lah, kalau smartphone 4 jutaan gironya delay, gue pasti bakalan demo coy. Nah, cuma bedanya di sini di Infinix GT10 Pro 5G itu bisa sampai smooth 90 fps ya teman-teman. Itu agak sedikit bingung tuh ya, mungkin OS-nya Infinix lebih bagus buat performance kali ya. Genshin Impact pun juga lolos 60 fps, masih lancar, frame dropnya juga minim. Paling frame drop terjadi di sekitaran 7 sampai 10 menit ke atas ya teman-teman. Kalau masih awal-awal 5 menitan sih ya masih aman-aman aja, dan dropnya itu paling tipis-tipis sih ya, nggak kerasa juga buat kalian main Genshin Impact di smartphone yang satu ini. Secara performance memang bisa dibilang smartphone ini di kelas harga 4 jutaan masih tetap kurang ya teman-teman, karena kalau kita lihat pesaing-pesaingnya itu ngeri banget. Ada 778, ada 782G maksudnya. Terus juga ada Snapdragon 7 Gen 2 yang punya performance itu kayak HP flagship. Jadi kalau kita compare dengan di kelas harga yang sama, ini masih kurang banget sih. Dan memang sepertinya si Tecno Camon 20 Pro 5G ini bukan diprioritaskan untuk ngegame coy, melainkan untuk kamera yang nantinya kita bakalan bahas. Tapi sebelumnya gue pengen ngebahas soal baterainya dulu. Ini bagian yang pengen gue komplain. Buat baterainya sendiri sih 5000 mAh seperti smartphone 4 jutaan pada umumnya. Tapi fast chargingnya ini masih 33 watt coy. Padahal di kelas harga 4 jutaan smartphone yang lain itu udah pakai 67 watt, bahkan ada yang 120 watt. Ini cuma 33 watt aja. Tecno lagi mimpi apa sih? Kayaknya memang ya lagi ngantuk kali ya, cobalah tulis 33 watt aja. Padahal itu salah besar sih ya. Karena memang dengan harga segini dan speknya yang segini ya minimal ngasih 67 watt lah Tecno ya. Namun secara screen on time smartphone ini tuh buat baterainya bisa bertahan sekitaran 9 sampai 10 jam. Sama seperti baterai 5000 mAh pada umumnya. Right, sekarang kita beralih ke bagian kamera, yang dimana kamera dari HP ini tuh punya setup triple kamera ya teman-teman, dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel. Buat hasil fotonya sih bisa kalian lihat di slide berikut ini aja. Memang buat hasilnya sih menurut gua tidak terlalu bagus seperti smartphone di kelas harga 4 jutaan lainnya teman-teman. Tapi setidaknya buat hasilnya masih bisa dibilang oke lah. Terutama buat hasil kamera utamanya sendiri yang mempunyai detail yang tajam, warnanya yang pas, dan juga nggak terlalu sharpening ya teman-teman. Kontrasnya juga kelihatan oke nih. Walaupun memang ada beberapa detail kecil yang menurut gua agak sedikit kurang. Terutama di bagian hijaunya ini, daunnya itu agak sedikit nggak natural karena ada sedikit proses tuning maksudnya. Dan buat awannya juga ya agak sedikit pucat, SDR-nya di sini nggak main ya teman-teman. Jadi memang kalau buat hasil foto tidak terlalu bagus-bagus banget si
si Tecno Camon 20 Pro 5G ini. Ya mungkin masterpiece-nya si Tecno di Camon Premier kali ya, cuman gue nggak tahu lah. Tapi secara foto bisa kalian lihat aja nih ya. Dan juga yang sayangnya si Tecno Camon 20 Pro 5G ini tidak punya lensa ultrawide. Di sini cuma punya lensa zoom 2 kali dan itu pun juga digital. Jadi hasilnya sedikit pecah ya, karena memang hasil dari kropan lensa utama cuy. Itu sih bagian yang sangat disayangkan. Buat perekaman kamera sendiri bisa sampai 4K 30 fps buat kamera belakang. Jadi ini dia buat hasil perekaman dari Tecno Camon 20 Pro 5G di resolusi Full HD 30 fps. Ya hasilnya stabil, tapi kalau misalnya kita ubah ke 4K, dia nggak bisa pakai image stabilization-nya. Jadi hasilnya bakalan goncang-goncang ya teman-teman. Tapi secara overall sih hasilnya bisa kalian lihat ya. Memang tidak sebagus smartphone yang di kelas harga 4 jutaan yang sama, tapi secara buat perekaman quality sih menurut gue udah lumayan oke lah ya. Nah kalau yang 4K-nya seperti ini, bisa kalian nilai sendiri aja. Yang tadi gue udah katakan 4K-nya nggak bisa aktifin fitur image stabilization, jadi hasilnya bakalan gempa-gempa gitu ya teman-teman. Tadinya gue kira 4K-nya bisa pakai image stabilization biar hasilnya bakalan stabil, ternyata enggak coy. Lalu buat hasil kamera selfie bisa kalian lihat juga nih. Hasilnya sih memang ya nggak bisa berekspektasi lebih sih ya. Balik lagi karena memang smartphone 4 jutaan yang satu ini bukan protesnya untuk selfie. Jadi hasilnya bisa kalian lihat di slide berikut ini aja nih selebihnya. Jadi ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari Tecno Camon 20 Pro di resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ya bisa kalian nilai sendiri aja ya. Kalau misalkan gue lihat sih hasilnya enggak stabil ya teman-teman. Tapi nggak usah khawatir, kalian bisa aktifin fitur image stabilization kok. Nah, kalau kita mengaktifkan image stabilization hasilnya kurang lebih seperti ini. Cuman dia bisa sampai Full HD 30 fps aja. Dan ya hasilnya stabil sih ya kalau kita lihat. Cuman agak sedikit ngezoom aja gitu loh. Tuh, ngezoomnya kerasa banget kan. Tapi secara detail memang buat kamera depan sih agak kurang ya menurut gua. Padahal ini di pencahayaan yang cukup dan noise-nya juga masih kerasa banyak nih. Kesimpulannya, smartphone ini diprioritaskan untuk siapa sih? Kalau menurut gue pribadi, smartphone itu bukan diprioritaskan untuk kalian yang suka ngegame yang hardcore ya. Tapi kalau buat ngegame tipis-tipis sih ini masih hayu gitu loh. Dan juga buat kamera fotografi yang profesional juga nggak oke-oke banget. Tapi kalau kita ngomongin secara desain, smartphone ini ngejual banget. Apalagi desainnya yang kekinian dan juga tekstur yang udah pakai kulit sintetis ya teman-teman, sintetis lagi. Ya kulit buatan lah kita sebut aja ya. Di sini menjual banget sih bagian yang satu itu. Terus juga untuk bagian ukirannya ini yang cakep sih menurut gua, layaknya seperti ukiran keramik pada umumnya. Jadi buat masalah desain ini yang ngejual sih. Tapi secara spek HP ini tuh masih agak ketinggalan zaman. Bukan ketinggalan zaman sih, lebih tepatnya kurang buat bersaing lah. Karena memang smartphone di harga 4 jutaan lainnya itu banyak banget yang lebih oke dari smartphone yang satu ini. Jadi ya HP ini standarnya seperti 4 jutaan sih bisa dibilang iya. Dan apakah HP ini recommended buat kalian beli? Recommended kalau misalnya kalian nyari smartphone di range harga 4 jutaan dengan punya desain yang secakap ini. Dan yang pasti satu lagi, HP ini nggak goib karena memang kalau kita lihat smartphone yang tadi gue sebutin itu goib banget di pasaran. Ya jadi harganya bisa dijual lebih tinggi dan itu nggak worth it sih kalau buat dibeli. Cuman kalau nyari 4 jutaan yang pasti ini sih jawaban yang tepat ya teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan bisa banget nih tulis di kolom komentar tentang smartphone yang satu ini. Pengen nanya secara privat bisa juga kok DM di Instagram kita di @sarabendekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Susah juga sih lawannya HP. Apalagi lawannya Poco, iQOO.